Film dimulai di tahun 1536, di mana ada seorang alkemis bernama Uberto, yang berhasil kabur dari sesuatu bernama Inkuisisi. Pelariannya membawanya ke negara Meksiko, di mana dia mendedikasikan hidupnya untuk menyempurnakan sebuah alat yang dia beri nama Kronos. Alat ini berisi serangga misterius dan mekanisme dalam yang rumit, yang bersama-sama mengeluarkan zat yang gak diketahui. Beralih ke malam hari di tahun 1937, lebih dari 4 abad setelah penciptaan Kronos, ada sebuah bangunan runtuh dan menampakkan seorang pria dengan kulit pucat. Pria ini gak lain dan gak bukan ternyata Uberto sendiri, yang masih hidup sampai saat ini, berkat alat Kronos yang ternyata bisa memberikan kehidupan yang abadi. Sayangnya, luka tusuk yang fatal akibat kecelakaan itu merenggut nyawanya, dan akhirnya dia pun habis. Penyelidikan pun dilakukan, dan semua barang milik Uberto diklasifikasikan. Tapi yang mengejutkan adalah, ditemukan kalau Uberto udah menyekap seseorang, dan mengambil darahnya. Rumah dan asetnya kemudian dilelang, namun alat Kronos itu gak ditemukan, dan gak ada dalam daftar inventaris, sehingga akibatnya perangkat keabadian itu dianggap gak ada. 59 tahun kemudian, seorang pedagang tua bernama Gris, melihat seseorang yang mencurigakan lagi menjelajahi toko barang antiknya. Kejadian ini mengganggu waktunya bersama cucunya bernama Aurora, jadi Gris mendekati pengunjung mencurigakan itu, yang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan akhirnya Gris pun menjadi bingung. Setelah memeriksa benda yang membuat orang mencurigakan itu penasaran, Gris menemukan kalau benda itu adalah sebuah patung malaikat. Ketika Gris terus bermain dengan Aurora, sebuah kejadian gak menyenangkan terjadi, yang ternyata banyak kecoa-kecoa muncul dari mata patung yang bolong. Dengan cepat, Aurora pun mengusir kecoa-kecoa itu. Gak lama kemudian, Gris memeriksa patung itu dan menemukan harta karun yang gak terduga di dalamnya, dan ternyata itu adalah Kronos, alat yang disembunyikan Uberto di patung malaikatnya, yang kini berada di toko barang antik milik Gris. Sambil memandang keluar, Gris mengamati orang mencurigakan itu lagi menelpon seseorang, yang ternyata itu adalah atasannya bernama Guardia dari sebuah perusahaan. Panggilan telepon ini melaporkan penemuan patung malaikat di toko Gris, yang mendorong Guardia untuk segera menemui pamannya yang sakit parah bernama Dieter, dengan informasi yang baru aja ditemukan. Dieter sangat ingin mendapatkan patung malaikat yang berisi Kronos itu, jadi dia meminta Guardia untuk mengambilnya, meskipun dia pada awalnya ragu-ragu karena obsesi pamannya. Namun Guardia berubah pikiran setelah Dieter menunjukkan buku harian Uberto, yang mengisyaratkan janji kehidupan abadi. Guardia kemudian pergi ke toko barang antik milik Gris untuk membeli patung itu, tanpa menyadari kalau Kronos udah gak lagi tersembunyi di dalamnya. Ketika Gris menyiapkan barang tersebut, Guardia dengan ramah berinteraksi dengan Aurora, berbagi permen karet dan menunjukkan sikap ramah terhadap anak itu. Setelah beres menjual patungnya, Gris yang gak yakin dengan perangkat emas di hadapannya, memutuskan untuk membersihkan Kronos. Di saat dia memegang alat tersebut dan memutar knopnya, alat itu tiba-tiba menjadi aktif, dan akhirnya tangannya pun kena tusuk. Dalam kesakitan, Gris melepaskan alat itu secara paksa, menyebabkan tangannya berdarah seolah-olah alat itu udah menggigitnya. Ketika kaki alat itu kembali ke posisi awalnya, Gris memperingatkan Aurora untuk menjaga jarak, dan meyakinkannya kalau Gris baik-baik aja. Mereka kemudian kembali ke rumah, di mana Gris bertemu dengan istrinya bernama Mercedes, yang lagi mengajar teman-temannya menari. Melihat suaminya terluka, dia permisi ke para temannya untuk merawat luka tangannya Gris, tapi dia berbohong dengan mengatakan kalau dia terjatuh ke atas kaca di saat ditanyai tentang lukanya. Di malam itu, Gris mulai mengalami sensasi yang aneh, ditandai dengan rasa haus dan dehidrasi. Dia menghabiskan banyak air dari dapur, dan menemukan daging mentah di lemari es. Keinginan yang gak dapat dijelaskan untuk minum darah bergejolak di dalam dirinya, namun dia bisa menahan nafsunya, karena dia merasa menelan darah mentah itu membuatnya jijik. Selain itu, dia mulai merasakan gatal-gatal terus-menerus di lukanya, sehingga mendorong Gris untuk menggaruknya dengan gunting dan bahkan menggigitnya. Ini membuat dia menyadari kalau ini merupakan tanda-tanda tubuhnya membutuhkan Kronos, jadi dia mengalah dengan godaan itu, dan akhirnya dia pun menggunakan Kronos lagi. Sementara itu, Aurora mendengar keributan di luar kamarnya dan memberanikan diri untuk menyelidikinya, di mana dia melihat kakeknya menggunakan Kronos di tangga, membuatnya khawatir akan kondisinya. Terlepas dari kekhawatirannya, Gris meyakinkannya kalau kakeknya baik-baik aja. Keesokan harinya, Gris merasa kondisinya udah membaik, di mana dia tampak lebih muda, lebih sehat, dengan keriput yang memudar, dan rambutnya lebih lebat. Memanfaatkan kesempatan itu, dia pun mencukur jenggotnya, dan mengejutkan istrinya dengan penampilan barunya. Gris lalu menyadari kalau Aurora gak ada di sekitar, jadi Gris menanyakan keberadaannya, tapi istrinya gak mengetahui di mana Aurora.
Oleh karena itu Grace pergi ke tokonya, hanya untuk menemukan kalau ternyata tokonya udah diacak-acak. Ketika duduk di sana dengan sedih, Grace menemukan kartu nama Guardia, yang sengaja ditinggalkan di atas meja. Ini membuat Grace menduga kalau Guardia yang udah mengacak-acak tokonya, jadi Grace pergi ke perusahaannya sambil membawa sebuah kotak, di mana Guardia menyambutnya dari atas, dan gak mengaku kalau dia yang udah mengacak-acak tokonya.